Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjidil Jenderal Sudirman. Alhamdulillah, di malam kesekian Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberikan nyawa sehingga kita bisa terus menjalani kehidupan. Sahabat, kehidupan kadang menawarkan hal yang menyenangkan, kadang juga yang tidak menyenangkan. Di saat kehidupan menawarkan hal yang menyenangkan, kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa puas, bangga. Kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur kepada Allah. Namun, ketika kehidupan menyiratkan kepahitan, maka di situ kita biasanya akan merasa kecewa, merasa putus asa, bahkan mungkin merasa frustrasi. Bersyukur, ya rasanya kita sangat sulit untuk menemukan dorongan-dorongan untuk bisa bersyukur kepada Allah atas situasi yang terjadi. Nah, itulah manusia. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20, Allah sudah berfirman bahwa innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Maka sesungguhnya kamu menciptakan manusia itu orang yang suka mengeluh. Ketika dia ditimpa mara bahaya atau kesusahan, maka dia cenderung berkeluh kesah. Jadi Allah sudah mengkritik kita sebenarnya dalam Al-Quran, tabiat atau kebiasaan manusia. Sahabat, ada sebuah kisah yang saya temukan dalam sebuah media sosial. Sayang sekali di situ anonim penulisnya, tapi saya berharap, karena saya kira dalam cerita itu banyak hal yang bisa kita petik, semoga kebaikan terlimpah bagi penulisnya. Mungkin di antara sahabat sudah pernah mendengar cerita tersebut, tapi saya akan menceritakannya di sini. Alkisah, ada seorang nenek-nenek, beliau menjual tempe, tempenya itu adalah hasil dari produksinya sendiri. Si nenek ini tekun sekali bekerja dan juga beribadah. Jadi beliau akan membuat tempe pada hari sebelumnya, berharap kemudian pagi subuh-subuh ya beliau sudah berangkat ke pasar menjual tempe tersebut. Begitu seterusnya siklus hidupnya. Nah, sebagai sebuah rutinitas, nenek itu sudah bisa memperkirakan kalau saya membuat tempe jam sekian maka pastinya akan jadi gitu ya, setiap hari seperti itu. Namun pada satu waktu, ketika beliau sudah melaksanakan sholat tahajud, jadi beliau ini rajin beribadah ya, jam 3 pagi beliau iseng menengok tempenya. Beliau kaget tuh, kok nggak ada tanda-tanda matang ini gitu. Nah, setelah subuh dia menengok lagi, semoga ini nanti matang karena saya sudah mau berangkat ke pasar. Tapi begitu dicek ternyata masih belum matang lagi. Nah, di sini si nenek sudah mulai gusar. Bagaimana ini kalau tidak matang? Pasti tidak ada yang mau membeli tempe saya. Kemudian bagaimana ini? Nah, si nenek pun dengan hati yang gamang beliau berangkat ke pasar sambil terus berdoa, ya Allah semoga tempe saya gitu ya. Terus tapi juga terbersit bayangan-bayangan dalam benak beliau, kalau nggak matang terus gimana ini? Saya punya dosa apa? Nah, begitu yang dipikirkan. Akhirnya sampailah di pasar dan seperti dugaannya gitu, masanya tidak ada pembeli yang mendekat gitu ya. Dia dilihat sekitarnya, teman-temannya sudah mulai mengemasi dagangan karena dagangan sudah habis, tinggal tersisa hanya beliau dan beberapa orang. Beliau tidak berani juga untuk memamerkan tempenya gitu. Beliau setengah mengintip pada tempenya apakah sudah jadi atau belum gitu ya. Sampai kemudian ada seorang ibu muda datang menghampiri beliau dan bertanya, "Mbak, jualan tempe?" "Iya, saya jualan tempe." "Boleh saya lihat tempenya?" Si nenek itu ragu. Ini kalau saya lihat kan ternyata tempe saya belum jadi, jangan-jangan ibu ini nggak jadi beli gitu ya. Tapi kalau nggak saya lihat kan, nah saya juga dulu saya tidak jujur gitu. Akhirnya ya sudah dilihatkan dengan pasrah sekali. Nah, di luar dugaan, jadi si nenek ini sudah pasrah sepertinya nggak bakal jadi dibeli. Ternyata di luar dugaan, si ibu itu malah berkata begini, "Neng, inilah tempe yang saya cari. Saya memang mencari tempe yang belum matang sepenuhnya. Alhamdulillah ini dapat dari nenek. Saya borong semua ya nek, boleh?" Si nenek itu langsung bersukacita dalam hatinya. Ya, beliau mengucapkan syukur alhamdulillah gitu ya, dan tempenya pun habis terjual tanpa sisa. Nah, sahabat, cerita itu sebetulnya merupakan
apa ya, gambaran kehidupan kita yang mungkin sering kita jumpai ya. Jadi ada kalanya kita mengira bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita begitu buruk gitu ya, sehingga kita kemudian memikirkan seperti dipikirkan oleh nenek tadi bahwa mungkin Tuhan sedang menghukum saya, apa dosa saya gitu ya. Jadi sangat mudah bagi kita untuk kemudian mempersepsi Tuhan bahwa Tuhan itu sedang menghukum saya gitu ya. Persepsi sendiri adalah satu hal yang merupakan hasil dari evaluasi kita terhadap sekian pengalaman keberagaman kita dalam konteks persepsi terhadap Tuhan. Nah, syukur dan persepsi terhadap Tuhan itu saling berkaitan. Jadi manakala kita memiliki persepsi yang positif terhadap Tuhan, maka untuk kita menuju kepada rasa syukur itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita mengembangkan persepsi yang negatif. Nah, bagaimana persepsi itu bisa muncul? Tadi sudah sempat disampaikan bahwa persepsi muncul dari evaluasi kita terhadap pengalaman keberagaman kita. Bahkan kalau misalnya kita memiliki pengalaman pengalaman spiritual, maka pengalaman itu juga menjadi bahan evaluasi kita. Ketika kita menemukan bahwa dalam pengalaman keberagaman itu, pengalaman itu adalah hal yang baik, positif, menyenangkan ya, mendatangkan ketenangan gitu. Anda merasa dilingkupi kebaikan-kebaikan, maka itu akan bentuk persepsi yang positif kepada Tuhan. Biasanya manusia kan seperti itu. Jadi kalau dilingkupi kebaikan, maka mudah sekali untuk berpersepsi positif. Namun ketika kita menjumpai bahwa dalam proses keberagaman kita tidak mendapatkan makna apapun, lempeng aja rasanya, lempeng dalam artian itu flat, tidak ada rasa. Kita menjalani ibadah sholat, ya, mengaji, kemudian puasa, flat aja rasanya, mengikuti ritual, maka tidak ada pengalaman khusus keberagamaan gitu. Nah, persepsi di sini, persepsi positif ini belum sukses terbentuk. Artinya kita akan cenderung mudah terombang-ambing gitu ya, tergantung kita dalam situasi yang seperti apa. Ketika kita merasa dibahagiakan gitu oleh Tuhan, maka kita merasa oh Tuhan sedang sayang saya. Tapi ketika kita merasa bahwa situasi sedang tidak menguntungkan, maka ya persepsi itu kemudian terarah pada persepsi yang negatif. Padahal di setiap waktu dianjurkan untuk selalu bersyukur. Sabar syukur itu adalah satu kesatuan dalam kita menjalani hidup. Nah, dulu saya pernah mendengar satu pernyataan bahwa sebaik-baik doa itu adalah Alhamdulillah. Waktu itu saya berpikir bagaimana mungkin satu ucapan tahmid itu dianggap sebagai sebuah doa. Namun ternyata ada makna yang mendalam dari lafaz Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya akan segala puji lillahi kepada Allah semata. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam. Dalam beberapa riwayat disebutkan Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmah. Jadi Alhamdulillah bersyukur atas segala hal, situasi dan juga nikmah. Maka di sini bahkan ada sebagian sufi yang menyatakan bahwa bersyukur itu pada dasarnya bukan karena apa yang datang kepada kita, nikmat apa yang kita peroleh, tapi bersyukur itu adalah baik ketika kita mendapatkan sesuatu ataupun tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu bersyukur. Jadi bersyukur adalah rasa positif yang muncul pada diri kita, rasa berterima kasih, bahkan mungkin lebih dari berterima kasih. Jadi persepsi positif yang muncul pada diri kita terhadap sosok Allah gitu, apapun yang terjadi, baik itu situasi yang negatif, positif, atau ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, maka rasa syukur itu seharusnya selalu muncul. Ketika kita bisa menghadirkan rasa syukur, artinya kita memiliki persepsi atau berhasil mengembangkan persepsi positif yang baik kepada Allah. Nah, mengapa kita sampai harus memperhatikan atau mengintrospeksi persepsi kita kepada Allah? Karena ternyata itu hal yang cukup esensial. Persepsi juga berkaitan dengan satu hal atau konsep yang belakangan didengungkan, yaitu tentang attachment to God atau kelekatan terhadap Allah, kelekatan terhadap Tuhan dalam konteks yang general gitu ya. Jadi kelekatan ini pun juga terbentuk dari proses pembelajaran kita, pemaknaan kita terhadap agama kita, pemaknaan kita terhadap sifat-sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah memiliki 99 sifat.
Namun ketika kelekatan kita cenderung insecure atau kita merasa tidak sepenuhnya percaya pada kebaikan Tuhan gitu, maka yang lebih sering muncul di benak kita adalah sifat-sifat Tuhan yang semacam maha menghukum gitu ya, marah dan seterusnya. Nah, sifat itu ada pada Allah, namun seharusnya proporsi yang muncul dalam hati kita itu menjadi berimbang gitu ya. Kita harus selalu ingat bahwa sifat-sifat yang berkonotasi positif itu juga jauh lebih banyak gitu ya, seperti maha penyayang, maha pengasih, memberi rahmat, ya, maha pengampun dan seterusnya. Ketika kita terlalu terpaku pada sifat-sifat yang negatif dari Allah, maka itu akan justru memunculkan rasa insecure gitu ya. Nah, sebagai seorang yang beragama, maka patokan kita sebetulnya adalah Tuhan, adalah Allah gitu. Ketika kita merasa bahwa Allah itu dekat, Allah itu baik, Allah itu mengampuni kita, maka dengan sendirinya akan muncul rasa tenang di hati. Berbeda halnya ketika kita lebih meyakini atau lebih berorientasi pada sifat-sifat yang Allah, kalau saya berbuat ini maka Allah akan marah, kalau saya berbuat dosa belum tentu Allah akan mengampuni. Jadi hal-hal yang negatif yang muncul gitu, maka itu justru akan memunculkan rasa insecure gitu ya, insecure, tidak aman gitu. Akhirnya kita menjadi terombang-ambing. Ketika kita punya masalah, orang yang memiliki attachment to God yang insecure, jangan berharap kemudian, artinya kita mungkin tidak bisa berharap pada diri kita bahwa kita akan kemudian otomatis langsung berserah diri kepada Allah, langsung meminta pertolongannya gitu, kita bisa menghadapi segala persoalan hidup dengan baik. Nah, itu akan cukup berat karena tadi kita insecure gitu. Pada sosok yang sangat berkuasa saja kita insecure, kemudian kepada siapa kita akan bisa melabuhkan harapan kita, melabuhkan doa kita. Nah, jadi di sini terlihat sangat esensial ya, persepsi terhadap Allah, kemudian attachment to God itu sangat esensial dalam kehidupan keberagamaan kita. Ini mungkin jarang sekali diulas gitu. Nah, dalam bahasa tasawuf mungkin istilahnya agak berbeda. Dalam tasawuf ada istilah khauf dan roja, takut dan juga berharap gitu. Nah, jadi kedua hal tersebut itu seharusnya berimbang. Kita takut kepada Allah, tapi kita juga berharap kepada Allah. Kita berharap pengampunannya, kita berharap rahmatnya. Di dunia ini siapa sih manusia yang sempurna? Saya kira tidak ada. Di dunia ini siapa sih manusia yang tidak akan pernah berbuat dosa? Tidak ada. Semuanya pasti kita akan pernah berbuat dosa, sekecil apapun. Nah, ketika kemudian kita meyakini bahwa dosa kita itu tidak terampuni atau Allah akan terus menuntut kita tanpa memberikan belas kasihannya, maka yang muncul adalah rasa insecure itu. Nah, ini baik ketika itu kemudian diimbangi oleh rasa yang positif gitu. Oh, tapi di sisi lain Allah punya sifat maha pengampun. Nah, seharusnya ini akan berimbang dalam hati kita. Itu yang akan menimbulkan keseimbangan dalam sisi religiusitas kita. Bagaimana kalau tidak berimbang? Ya, seperti tadi yang sempat dijelaskan bahwa ini akan terasa sekali ketika kita punya masalah atau problem, gitu ya. Nah, di sini limbung-limbungnya. Nah, makanya dalam beberapa riset atau studi di bidang psikologi yang mengaitkan psikologi dengan religiusitas atau spiritualitas ditemukan bahwa orang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi atau spiritualitas tinggi cenderung akan memiliki kesehatan mental yang baik. Dan juga religiusitas tinggi ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu strategi coping yang efektif untuk mengatasi stres, mengatasi masalah gitu ya. Bisa juga menjadi semacam barrier atau penghalang orang untuk mengalami depresi. Depresi adalah momok terbesar ya dalam konteks kesehatan mental dewasa ini. Berapa banyak orang yang depresi kemudian akhirnya memunculkan ide bunuh diri. Kebanyakan ide bunuh diri muncul diawali oleh depresi. Maka sahabat, dalam momentum bulan puasa Ramadan ini, saya mengajak pertama kepada diri saya sendiri dan juga sahabat sekalian, mari kita gunakan kesempatan itu untuk mengintrospeksi sebenarnya persepsi semacam apa yang kita kembangkan terhadap Allah.
Konon, puasa adalah salah satu ibadah yang disukai oleh para salik, para sufi. Mengapa? Karena dengan kosongnya perut, gitu ya, kemudian kita berkurang aktivitas rutin yaitu makan, gitu. Ternyata menyisakan suatu waktu yang cukup, yang artinya ketika kita sedang konsentrasi hal tertentu untuk berkontemplasi, gitu, tidak kemudian tersela oleh upaya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani ya, gitu. Artinya itu kemudian munculkan kesempatan yang besar untuk kita melakukan introspeksi atau refleksi sendiri. Mengingat bahwa ternyata sungguh sangat esensial, gitu. Karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita bisa memunculkan rasa syukur, bagaimana kita memunculkan semangat beribadah dalam kehidupan kita. Ya, ini mungkin sangat psikologis sekali, namun ini tidak bisa diabaikan. Mari bersama-sama kita perbaiki diri kita introspeksi diri kita kembangkan persepsi yang positif kepada Allah. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan juga kita camkan dalam diri kita bahwa Allah memiliki sifat yang jauh lebih banyak yang berkonotasi positif, tanpa kita mengesampingkan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi kita perlu memang memahami sifat-sifat Allah secara komprehensif, dan kita bisa mengembangkan antara rasa berharap dan juga rasa takut kepada Allah secara berimbang. Demikian sahabat, sedikit refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.